Ya, silakan Ibu Yani, naik Bu Yani. Ya. Ya, Selamat pagi. shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, senang sekali. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Yakobus ya, pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 26 ya. Tapi saya akan baca beberapa ayat dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang kekasih, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami minta supaya kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami. Dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga kami terus dimerdekakan dan kami terus Tuhan bertumbuh di dalam karakter seperti Kristus. Terima kasih pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dialah Roh Kudus menguasai kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Yakobus pasal yang kedua 14 sampai ayat yang ke-26. Dan saya pertama akan membaca ayat yang ke-17. Di sini dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita diselamatkan, ya, kita diselamatkan dan kita diterima, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita dikuduskan, kita menjadi ahli waris kerajaannya, kita disebut anak-anak Allah. Itu karena iman semata-mata. Dan tidak ada satupun yang kita dapat andilkan ya, dan dapat kita buat untuk kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi itu yang kita ketahui. Tetapi di dalam Yakobus ini dikatakan iman tanpa disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Apa yang dimaksudkan dengan di sini? Nah, di sini itu adalah tindakan-tindakan daripada iman, buah daripada iman. Jadi kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan, kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menunjukkan iman sama sekali ya dari apa yang kita percayai kepada Tuhan, maka itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita melihat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ya di dalam Ibrani pasal ke-11 di situ jelas sekali ya bahwa mereka beriman kepada Tuhan. Karena mereka beriman kepada Tuhan, mereka berbuat. Mereka perbuatan-perbuatan mereka itu menunjukkan iman mereka. Dengan bagaimana? Dengan ketaatan kepada Tuhan. Dengan ketaatan melakukan kehendak daripada Tuhan, apapun itu. Nah, itu dapat kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ya. Ibrani pasal yang ke-11 kita baca di dalam ayat, kita lihat ya, ayat yang ke-4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Nah, karena iman kepada Tuhan, jadi Habel memberikan yang terbaik. Yang memberikan yang terbaik itu adalah perbuatannya, ya, hasil daripada iman. Karena dia beriman kepada Tuhan, maka dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan kita lihat Kain ya, dikatakan bahwa dia beriman, tetapi dia sembrono di dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa perbuatan itu menunjukkan daripada hasil iman kita. Dan kemudian kita melihat lagi ya, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Nah, karena iman Henokh terangkat. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kita lihat karena iman Nuh, kita melihat ini mempersiapkan bahtera. Nah, kita melihat bagaimana kehidupan Nuh ya.
Tuhan menyuruh dia untuk membuat bahtera di atas gunung, saudara. Dan kemudian dia belum pernah lihat air bah. Dan berapa lama dia lakukan itu untuk mempersiapkan 120 tahun. Coba bayangkan, saudara. Tuhan bilang akan ada air bah yang besar, jadi kamu harus buat bahtera. Tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, tapi terus sampai 100 tahun lebih. Bayangkan apa kata dunia, apa kata orang-orang di sekitar daripada Nuh. Dia diolok-olok, tetapi dia percaya sama Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu berkata dan dia akan menggenapinya. Dan akhirnya kita lihat, karena iman dia setia, dia lakukan. Dan bukan hanya itu saja, karena iman Nuh hidup soleh atau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita dapat lihat di sini di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita lihat Kejadian pasal yang ke-6, kita baca di dalam ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi karena iman Nuh bergaul dengan Allah. Karena iman Nuh betul-betul tidak hidup sembarangan seperti orang-orang sezamannya. Kita baca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Menyesal ini artinya begitu pilu, begitu sedih ya. Jadi kita lihat kecenderungan manusia di zaman Nuh semata-mata melakukan kejahatan. Tetapi Nuh sendiri, karena dia percaya kepada Tuhan, dia hidup tidak bercela seperti orang-orang pada zaman itu. Jadi jelas bahwa kalau kita katakan bahwa kita beriman, kita akan buktikan dari perbuatan-perbuatan kita. Nah, saudara, karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi perbuatan di sini adalah hasil daripada hubungan kita, hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan, hasil daripada iman kita kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan Abraham, karena dia beriman kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi keluar dari Ur Kasdim, dia pergi. Walaupun dia belum tahu kemana dia harus pergi. Karena dia beriman kepada Tuhan ketika Tuhan mencobai dia untuk mempersembahkan Ishak. Dan dia pergi ke gunung itu membawa anaknya. Dan rela untuk mempersembahkannya. Tujuannya apa? Tuhan menguji imannya. Apakah sungguh-sungguh dia percaya sungguh dengan Tuhan? Ternyata kita melihat Abraham mau melakukan kehendak Tuhan. Dan ujian imannya itu betul-betul kita lihat betul-betul teruji. Bahwa hatinya betul-betul percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh taat. Dan ketaatan itu dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan di dalam mereka melakukan kehendak Bapa, sehingga kehidupan mereka tidak bercela. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat ada orang bilang, saya beriman kepada Tuhan, tapi kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan iman. Karena kalau kita katakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, itu berarti kita percaya kepada Tuhan. Itu artinya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pasti hidup kita akan diubah. Pasti perbuatan-perbuatan kita, perkataan kita, semuanya akan mengiringi daripada kehidupan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita baca di dalam Efesus. Jadi Efesus itu jelas ya. Di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ya, ayat ke-8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi untuk kita diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hanya iman. Kita diselamatkan. Karena kita hanya ditebus oleh darah Yesus. Dan di sini dikatakan, dan itu bukan hasil usaha pekerjaan pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita melihat di sini sepertinya kontradiksi dengan Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Ini sama sekali tidak kontradiksi. Karena di dalam Yakobus itu berbicara adalah buah-buah dari iman, perbuatan-perbuatan iman. Dan di sini ini adalah benar-benar perbuatan keselamatan yang hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan itu hanya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi kemudian setelah kita percaya, terima Tuhan Yesus, maka perbuatan-perbuatan kita juga akan menyertai. Perbuatan-perbuatan daripada Roh Kudus akan menyertai kita. Sebab itu di dalam ayat yang ke-10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Dalam perbuatan baik. Jadi kita lihat kita ini diciptakan menurut gambar Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tujuan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk kemuliaan Allah. Kita harus tahu di luar Tuhan Yesus. Mengapa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita? Karena perbuatan manusia di luar Tuhan Yesus. Semuanya bagaikan kain kotor. Tidak ada yang sempurna. Kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu seperti kain yang kotor. Karena perbuatan baik kita itu tidak mencapai standar yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi betul-betul kita hanya diselamatkan karena iman. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh iman, maka perbuatan-perbuatan iman itu akan menyertai kita. Nah, kita melihat di sini dikatakan itu dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Itu berarti Tuhan betul-betul mempersiapkan kita. Bahkan di dalam Efesus pasal yang pertama dan keempat, sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Itu artinya supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena betul-betul kita ini adalah pancaran kemuliaan Allah. Benar-benar bagaimana Tuhan tinggal dalam kita lewat Roh Kudus, dan kemudian orang percaya itu adalah terang, pancaran terang daripada Allah itu sendiri. Supaya ketika orang lain boleh melihat kita, dia melihat Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang mengalir dalam kehidupan kita, perkataan-perkataan Yesus yang mengalir. Ada karakter Kristus yang mengalir dalam kehidupan kita. Itulah tujuan akhir dari kekristenan. Supaya betul-betul hidup kita menjadi terang, memancarkan kemuliaan Tuhan. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18, kita diubah oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu kepada kemuliaan yang semakin besar. Nah, kembali kita kepada Yakobus pasal yang kedua itu. Nah, bagaimana dalam sikap kita, bagaimana kita mengaplikasikan perbuatan-perbuatan iman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lihat di dalam 14 dari Yakobus pasal yang kedua. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Jadi jelas ini maksudnya ya. Jadi kalau kita katakan beriman, tapi kita melihat orang susah, kita melihat orang yang di sekitar kita tidak makan, mereka tidak berpakaian, mereka datang kepada kita dan kita tidak peduli. Apakah itu disebut orang yang beriman? Jelas kata Alkitab tidak. Ya, kalau kita katakan kita beriman, maka tindakan-tindakan kita juga menunjukkan buah-buah daripada iman itu. Kita peduli dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita
betul-betul mempunyai hati yang benar-benar concern dengan Tuhan, dengan umat Tuhan di sekitar kita. Sebab itu kata Tuhan Yesus di akhir zaman nanti, ketika aku telanjang kamu tidak memberi pakaian, ketika aku haus kamu tidak memberi minum, dan ketika aku sakit atau di penjara kamu tidak mengunjungi aku. Ini betul-betul menunjukkan bagaimana Tuhan peduli, kasih kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan ditunjukkan lewat perbuatan-perbuatan kita. Dan perbuatan-perbuatan itu adalah hasil daripada iman, hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh. Kemudian kita melihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya lagi, kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadaku, ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu iman dari perbuatan-perbuatanku. Nah, ini iman dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kita lihat, jadi betul-betul perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan kita yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, itu adalah hasil iman kita kepada Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-20, kita lihat, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi jangan sampai kita katakan kita beriman, tapi perbuatan kita kosong, ya. Dan kemudian, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Jadi karena ketaatannya, ya saudara, jadi imannya diperteguh lagi, ya, karena ketaatannya, dan dia melakukan itu untuk Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah itu, ya. Jadi iman itu, perbuatan-perbuatan itu bekerja sama dengan iman. Dan justru lewat perbuatan-perbuatan yang kita hasilkan, yang kita lakukan, iman kita menjadi sempurna. Ya. Oleh sebab itulah banyak kali Tuhan Yesus tuh mencela orang-orang Farisi, ya. Karena mereka cuma lip service, cuma ngomong doang. Ya, beriman, mereka orang benar, orang beribadah dan sebagainya, tapi perbuatan mereka semuanya bobrok. Oleh sebab itulah banyak kali Tuhan mengecam mereka. Bahkan Tuhan katakan, hai kamu orang-orang munafik, ya. Karena kamu itu seperti kuburan, kelihatan dicat bagus dari luar, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang, ya. Jadi itu. Jadi orang yang katakan beriman, tetapi tidak ada perbuatan seperti kubur situ juga, ya. Kelihatannya aja, tetapi semuanya munafik, kata Tuhan Yesus. Dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Allah memperhitungkan sebagai kebenaran, ya, percaya Abraham. Jadi kepercayaan Abraham dihitung sebagai kebenaran, dan kemudian kita melihat perbuatan-perbuatannya mengiringi dia. Kita lihat bagaimana Abraham luar biasa. Ketika gembala-gembala dia dengan gembala-gembala Lot bertengkar karena tempatnya udah sempit, ya. Kemudian juga sumurnya untuk gembala-gembala, untuk domba-domba, ya, maaf, untuk domba-domba mereka. Kemudian Abraham bilang sama Lot, kita ini kerabat, jangan kita bertengkar gara-gara domba ini atau gara-gara masalah ini. Sekarang kamu pilih, ini kamu bisa pilih mana aja, terbuka untuk kamu. Apa yang dibuat Lot? Lot memilih Sodom dan Gomora, ya, sungai yang betul-betul yang mengalir dan kemudian hijau. Itu dapat kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-13, 14, ya. Kita lihat bagaimana Lot itu betul-betul memilih, ya, sungai Yordan yang betul-betul lembah-lembah yang hijau. Itu adalah Sodom dan Gomora. Pertanyaannya, apakah Lot tahu bahwa itu adalah orang-orang jahat? Dia tahu banget. Dia tahu bahwa itu adalah tempat yang jahat. Akan tetapi dia lebih memilih lembah-lembah yang hijau, yang subur.
Dia lebih memilih keinginan dagingnya. Dan dia kompromi, dan akhirnya kita tahu bahwa kita lihat di dalam pasal yang ke-13 dari Kejadian, dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Lot, anak-anaknya jadi kacau. Anak-anaknya mengikuti perangai daripada orang-orang Sodom itu. Jadi kita lihat di dalam ayat, kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal yang ke-13. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Ke kanan, jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan, berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita katakan bahwa Lot tidak punya iman, tidak beriman, ya. Dia mempertaruhkan hidupnya, imannya akhirnya kandas ketika dia tinggal di Sodom dan Gomora. Dia tahu Sodom itu adalah tempat yang jahat, tapi dia kompromi. Jadi jelas saudara, sedangkan Abraham memilih tanah yang dipilih oleh Tuhan. Itu adalah iman, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita lihat terakhir, beberapa ayat terakhir, kita baca dalam ayat 24 dari Yakobus pasal 2. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi jelas ya, jadi perbuatan-perbuatan itu mengiringi, justru perbuatan-perbuatan itu menyempurnakan iman. Itu dapat kita lihat kembali, lihat di dalam ayat yang ke-22. Perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kemudian kita lihat di dalam ayat, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, karena ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh di dalam rumah, lalu menolong mereka lolos melalui jalan. Rahab diselamatkan, tapi sebelum dia menyembunyikan dua pengintai itu, dia bilang, aku telah mendengar Allah kamu, Allah Abraham, Allah Ishak, semua bagaimana perbuatan-perbuatannya ajaib. Kami sebenarnya udah patah semangat. Jadi kenapa dia sembunyikan kedua pengintai itu? Karena dia sudah percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena dia sudah percaya akan mukjizat-mukjizat, perkara-perkara besar yang telah dibuat oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Oleh sebab itu, karena imannya lah dia sembunyikan dua pengintai ini. Dan akhirnya dia kemudian diselamatkan. Jadi kita lihat di sini bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita katakan kita beriman, tapi kehidupan kita kacau, dan kehidupan kita nggak peduli dengan orang di lingkungan kita, perkataan kita, perbuatan kita sama sekali tidak mencerminkan iman, itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita minta pada hari ini, Tuhan kami percaya, kami beriman kepadamu. Dan biarlah perbuatan-perbuatan kami menunjukkan iman kami kepadamu. Sehingga lewat perbuatan-perbuatan, lewat ketaatan kita kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa yang datang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang mengajar kepada kami bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau kami katakan kami beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi kami tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kami, tetapi hidup kami kacau, itu artinya hakikatnya itu adalah mati. Bahwa sebenarnya kami belum beriman kepada Tuhan. Itu sebenarnya bahwa kami belum diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu ajar kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
dan kami mau melakukan kehendak Bapa dari waktu ke waktu, dan hidup kami terus diubah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan lagi kepada Uti, Ibu Uti. Ya, amin. Puji Tuhan, luar biasa ya. Iman itu adalah segalanya ya teman-teman ya. Ya, ini ada Pak Kontekstual, Pak Bagus, dialog kontekstual. Mungkin ingin memberikan tanggapan atau respon tentang firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Silakan Pak. Pak Teolog. Ya. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Ya, salam Bu Uti, salam Bu Suryani Panto. Ya, salam. Iya, terima kasih, luar biasa ya. Tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Suryani tentang iman. Jadi di sinilah kita belajar banyak hal dari tokoh-tokoh iman yang ada dalam Alkitab, kan gitu. Ya, makanya kenapa di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya kan, ayat pertama itu dijelaskan definisi tentang iman itu, kan gitu. Ya. Apa sih iman itu? Saya bacakan ya, Ibrani 11 ya. Ibrani 11 ayat 1. Oke. Ibu Uti bisa share di screen? Ya, Biar Ibrani 11 ya, ayat 1. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Ibrani 11 ayat 1 ya, iya. Ya, itu ini dia. Banyak sekali itu ya, ketemu. masalah tokoh-tokoh iman. Iman, saya akan baca untuk kita semua ya. Iman adalah, ya saya baca lambat-lambat biar kita ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu. Ya. Terus ayat 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Lalu selanjutnya dijelaskan lagi ya tentang apa tokoh-tokoh imannya Abel, Henokh, ya, Nuh, Abraham dan sebagainya. Nah, jadi memang itulah iman itu. Gitu ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa dasarnya gitu? Kayak gitu. Ya dasar kita kepada Tuhan. Gitu. Gitu. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, itu dasarnya. Gitu. Ya, makanya kenapa yang dikatakan Yesus itu adalah batu penjuru. Kalau kita bangun rumah, harus ada batu penjurunya, gitu. Kalau tidak ada batu penjurunya, maka rumah itu tidak kuat. Nah, itulah iman itu. Jadi dasar kehidupan kita tuh ya iman kepada Yesus Kristus, gitu. Ya kan gitu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya kan gitu. Melalui kitab suci kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus kan itu. Ya kan? Melalui pengalaman-pengalaman rohani kan gitu. Nah ini. Jadi memang iman itu tidak berbicara tentang sesuatu yang kadang-kadang bisa dijengkali oleh akal pikiran manusia. Tidak bisa itu. Kan gitu. Tetapi iman itu seringkali berbicara tentang bagaimana kita mengalami gitu. Ya, pengalaman rohani, mengalami perjumpaan rohani gitu. Itu lewat apa? Ya sebenarnya sih seringkali Tuhan berbicara kepada kita tuh lewat pengalaman hidup kita. Itu apa yang kita alami hari demi hari. Nah, terkadang kita sebagai orang Kristen itu tidak menyadari gitu. Ya kan gitu. Kita pikir itu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi, ya kan? Kita pergi kerja, pulang kerja, lalu kembali bertemu lagi dengan malam, ketemu lagi pagi-pagi lagi. Kita seringkali berpikir itu hal yang biasa gitu. Padahal sebenarnya dalam satu hari itu ada banyak hal ya yang Tuhan perkatakan dalam hidup kita. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, di situ kita harus punya respon yang benar. Gitu.
Sehingga setiap hari itu kita bisa mendapatkan ada makna yang terkandung dalam hidup kita. Nah, seperti itu. Yang membuat kita tuh akhirnya ya terkagum-kagum oleh karena karya Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu. Jadi itu dulu Pak, Bu, pengantar dari saya. Terima kasih, Bu. Silakan Pak George mungkin. Pak George. Shalom Bu Uti, Shalom, luar Bu biasa. Suryani, Ya, shalom Pak shalom. Teolog. Ya, shalom Ya. Pak Jos. Ya, kami dari seberang Bu tetap mendukung dalam doa ya kesehatannya. Iya. Dan Tuhan mengurapi dengan limpah ya Bu ya, supaya menjadi amin. terang, menjadi saluran berkat, dan baik tidak baik Injil harus diberitakan. Amin. Saya mau menanggapi ini, Kejadian 6 ayat 6, mengapa Tuhan menyesal? Bukankah Tuhan itu maha tahu, Bu Suryani? Ya, kata menyesal itu dalam bahasa Ibraninya, saya lupa kata Ibraninya, itu sebenarnya sedih ya. Jadi sedih. Ya. Sedih. Jadi pilu. Ya. Jadi ketika melihat orang-orang yang kejahatan yang sangat luar biasa, hatinya begitu pilu sekali ya. Seperti gini ya, kalau umpamanya kita kuliahkan anak udah susah-susah, padahal kita nggak mampu, tapi kita udah berjuang setengah mati buat anak itu. Tapi kemudian anak itu di tengah jalan, dia sia-siakan, akhirnya nggak lulus. Ya. Seperti orang tua tuh, aduh gitu ya, kenapa saya harus kuliahkan kamu, ya sedih banget ya, seperti itu. Jadi betul-betul ini merupakan satu keadaan kondisi hati yang pilu. Nah, kita lihat itu di dalam ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi betul-betul merasa pilu ya, pilu. Jadi tujuan daripada Tuhan menciptakan manusia itu untuk memancarkan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tapi kita melihat karena dosa, karena mereka telah jatuh dalam dosa, sehingga hati mereka hanya melakukan kejahatan semata-mata. Jadi itu Pak, jadi itu lebih menunjukkan kepada kepiluannya, ya, kepiluan. Dan pilu itu gimana ya? Pilu itu lebih dari sedih ya. Jadi bercampur gimana ya, pilu banget ya, sedih, pilu, benar-benar seperti orang meratap ya keadaan, melihat keadaan kondisi manusia pada saat itu. Ya, itu saja Pak. Iya, kalau saya mau tambahkan, memang kata menyesal ini kadang dijadikan alat ya untuk mengatakan Ya, Tuhan betul. kamu nggak tahu. Ya. Kalau dikatakan dia menyesal ya, ada dua kata di situ ya, dua kata yang pernah saya baca tuh di dalam Bilangan 32 itu juga gitu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, sehingga dia menyesal gitu. Ada kata menyesal. Menyesal ini kan mengandung konotasi apa yang kita lakukan, misalnya kita menyesal apa yang kita lakukan yang sebelumnya kita nggak tahu. Nah ini kata menyesal ini kan menurunkan kuasa atau makna dari ketuhanan itu gitu loh. Masa ada Tuhan menyesal? Kalau dia menyesal artinya dia nggak tahu dong apa yang dia lakukan waktu itu gitu loh. Dia tidak maha tahu Bu, ya. Dia tidak maha tahu lah. Itu artinya. Jadi ketika kata menyesal ini diperdebatkan menjadi digugat gitu, karena itu membuktikan bahwa Tuhan tidak maha tahu gitu. Tetapi kalau seperti yang Ibu Yani kalimat ya dalam bahasa Yunani atau Ibraninya itu tidak berkata menyesal seperti itu gitu. Menyesal itu ya betul merasa iba. Ditulis itu merasa iba, kasihan ngelihat itu, ya kasihan gitu. Ya ada rasa itu, ya kasihan amat ya gitu, ya, seperti itu. Nah kalau di dalam Bilangan 32 pun seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Saya mau baca dalam bahasa Inggris aja ya, dari dari International Version ya. Di sini dibilang the Lord was grieved. Iya, grief. Jadi di sini grief. Grief itu merana ya, berduka cita. Jadi tidak pakai
Tidak dipakai menyesal, tetapi grief. That he had made man on the earth. And his heart was filled with pain. Ya, pain. Sakit, pilu ya. Jadi itu betul-betul dipakai, memang terjemahan kita ini ya pakai menyesal. Tetapi di dalam bahasa Inggris itu grief. Jadi grief itu betul-betul kayak orang berduka cita gitu ya. Kehilangan, ya memang kehilangan. Ya kehilangan itu umatnya yang diciptakan begitu mulia, tapi sekarang sudah bobrok ya. Bagaimana nggak pilu ya, gimana nggak berduka. Jadi itu ya Pak. Oke, saya nampakkan ya. Ya, Pak jadi Delok. dalam konteks Kejadian 6 ayat 6, oke, ya dikatakan di situ ada menyesal Allah, ya kan? Itu sebenarnya tidak menyiratkan adanya hasrat atau kegelisahan apapun dalam diri Allah, oke? Nah, tetapi bahasa itu hendak menyatakan atau mengungkapkan murka Tuhan yang adil dan kudus melawan dosa dan para pendosa. Jadi melawan dosa sebagai sesuatu yang menjijikkan bagi kekudusan Allah itu sendiri. Dan melawan para pendosa sebagai orang-orang yang melanggar keadilan Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi bukankah Allah sedemikian membenci dosa? Dan tidakkah kita juga membenci dosa? Nah, apakah dosa kita membuat hatinya pilu? Ya. Jadi dalam konteks Kejadian 6 ayat 6, ya, jadi di sana bahwa tidak menyiratkan perubahan apapun sebenarnya dalam pikiran Allah itu sendiri. Sebab Allah itu tidak pernah berubah dan tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Nah, tetapi kalau kita lihat di situ dalam bahasa yang digunakan di situ itu mengungkapkan perubahan dalam cara Tuhan itu, gitu loh. Jadi perubahan di dalam cara Tuhan itu sendiri, ya. Nah, setelah Allah menjadikan manusia yang dapat dengan benar, di dalam Alkitab kan dikatakan Tuhan berhenti bekerja untuk beristirahat, ya, pada hari yang ke-7. Dan cara Tuhan berkenaan dengan manusia sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa Tuhan itu berkenan pada pekerjaan tangannya sendiri. Tetapi ini ya, karena manusia sudah murtad, artinya melakukan dosa, tidak taat kepada Tuhan, maka ia tidak bisa berbuat yang sebaliknya selain menunjukkan bahwa Tuhan itu murka. Jadi perubahan itu terjadi pada manusia, bukan pada Allah. Allah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia. Tetapi kita tidak pernah mendapati bahwa Tuhan menyesal bahwa ia telah menebus manusia. Meskipun penebusan adalah pekerjaan yang jauh lebih mahal. Karena apa? Karena anugerah yang khusus dan manjur diberikan untuk menjamin keberhasilan dari tujuan-tujuan penebusan yang agung itu. Karena itu, dengan demikian kasih karunia dan panggilan itu tidak disesali. Itu jelasannya. Ya, Ya, jadi intinya ya seperti itu. Kata menyesal itu tidak bisa diartikan letterlek gitu dan dijadikan alat untuk mengatakan bahwa Tuhan kita itu tidak maha tahu ya. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan lalu dia menyesalinya. Tidak seperti itu karena semua berdasarkan konteksnya dan semua kalau dilihat hanyalah soal terjemahan ya, terjemahan kita gitu. Ya, teman-teman, Ibu Yani belum tutup dalam doa. Ibu Yani belum tutup dalam doa. Satu lagi, memang Tuhan itu memang luar biasa ya. Itulah menunjukkan bagaimana Allah kita yang menciptakan kita itu mempunyai hubungan pribadi dengan kita ya. Jadi sama seperti Alkitab menggambarkan seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Jadi ketika anak-anaknya mengalami melakukan hal-hal yang tidak pantas sesuai dengan firman-Nya, ya dia berduka ya. Berduka di Alkitab di dalam Perjanjian Lama, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus ya yang telah memateraikan kamu di hari keselamatanmu. Jadi betul karena kita mempunyai hubungan personal. Jadi itulah yang membedakannya Allah yang lain dengan Allah kita. Allah kita itu ketika manusia sudah dalam dosa, dia mencari kita dan justru dia menebus kita supaya kita kembali lagi dalam hubungan dekat dengan dia. Dan bagaimana di dalam perjanjian lama dalam kitab nabi-nabi ya, bagaimana dia mengungkapkan dia punya hati ya, kehilangan kasih yang mula-mula, dia pernah katakan itu juga dalam Yeremia 2 ayat 2 ya.
Aku teringat pada waktu kita bulan madu dan sebagainya. Jadi itu satu ekspresi yang luar biasa. Ekspresi Allah, kasih Allah, kerinduan Allah kepada manusia ya. Betul-betul Allah itu berekspresi itu luar biasa. Dan ini ya hanya ada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Dan betul-betul ini menunjukkan betapa dekatnya kita dengan Dia ya, ketika hubungan kita kembali menjalin hubungan, ketika kita diselamatkan, kita dijadikan anak Allah, kita disebut sahabat, kita dikatakan mempelai perempuannya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini terjalin, ada satu hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Jadi itu tambahan saya, dan mari kita berdoa. Nanti bisa tambahkan lagi ya. Ini Wahyu Ilahi mungkin sebentar Ibu. Ini ada Ibu Wahyu Ilahi. Oh ya, Wahyu Ilahi ya, silakan. Ya, maaf ya, silakan. Oh ya, sorry, ada lagi ya. Ini Bapak nih. Oh Bapak, iya. Iya. Oh iya. Bapak. Jadi saya sepakat dengan Bapak tadi yang memberi ulasan tadi, tapi ada satu yang ingin saya tambahkan, bahwa kata berduka ataupun dalam bahasa Inggrisnya itu menyesal ya, itu berbicara bagaimana bukan Allah tidak tahu ya, tapi Allah merasakan yang dikasihnya keluar dari apa yang menjadi keluar dari kekudusan, keluar dari rule-nya yang sudah Tuhan tentukan. Kok bisa keluar? Ya karena memang sejak awal ketika Adam dan Hawa itu melanggar, disitulah kedukaan Tuhan kita itu semakin terasa ketika hubungan pertama itu sudah si Adam dan Hawa itu keluar dari perintah, dari aturan Tuhan, ditambah lagi dengan manusia yang berbuat dosa, rule-nya. Kenapa sih kok Tuhan begitu care banget dengan manusia? Ya karena memang manusia diciptakan spesial menurut gambaran. Tuhan tidak menangis, Tuhan tidak ambil pusing ketika Tuhan menciptakan malaikat dan yang lain-lain ya. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan nggak peduli, gua nggak perlu tebus lo. Ya, istilahnya begitu bahasa gampangnya. Tetapi ketika Tuhan menciptakan gambarnya, kepribadiannya Dia sendiri, ya serupa dengan Dia. Yang membedakan hanya satu. Manusia dan Tuhan itu yang membedakan satu. Tuhan pencipta, manusia diciptakan. Iya. Ya, tapi hak privilege-nya semua diberikan kepada manusia itu. Terutama hak yang paling mendasar, yang paling tinggi itu, yaitu free will, itu kehendak bebas. Itu mungkin tambahan saya. Jadi yuk kita hidup di dalam rule-nya Tuhan, di dalam aturan-aturannya Tuhan. Tuhan sudah, Allah Bapa kita sudah menganugerahkan penebus itu. Yuk kita hidup di dalam rancangan jalan-jalan yang sudah diberikan kepada Tuhan melalui Yesus Kristus itu. Itu saja sih. Ya, puji Tuhan. Ya, Terima silakan kasih. Ibu Yani, kita tutup dulu ya. Terima kasih Pak Wahyu Ilahi, luar biasa. Terima kasih Pak Wahyu Ilahi ya. Memang luar biasa ya. Tuhan itu, kita yang udah diselamatkan, mari kita hidup sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Paulus katakan, bolehkah aku bertekun dalam dosa oleh karena kasih karunia? Sekali-kali tidak ya. Jadi kasih karunia yang kita terima itu adalah mahal banget harganya. Itu hanya boleh kita terima di dalam darah Yesus. Itu mahal banget ya. Jadi kemurahan itu bukan murahan. Oleh sebab itu mari kita hidup betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita terus membina hubungan kita dengan Tuhan dan membiarkan Roh Kudus memimpin dan menguasai hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk diskusi-diskusi yang kami sudah lakukan. Ada banyak hal yang kami belajar, ada banyak kami dapat berkat lewat kebenaran firman Tuhan karena kami terus diteguhkan dan kami terus bertambah di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang ada di tempat ini yang telah men-sharing, dan biarlah mereka yang mendengarkannya itu dapat diteguhkan dan kami terus maju
di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya, Amin. haleluya. Amin. Amin. Ya, Bu Uti.